Terima Mulai kasih di-record. Bu. Good. Iya dong. Terima kasih Bu Feby atas kesediaannya untuk sharing bersama komunitas gratitude seperti itu. Dan atas referensi Bu Ekoy kemarin sebetulnya sudah sharing ya, tapi belum direkam. Jadi minta kesediaannya kembali menceritakan tentang bagaimana menanam bibit terus dan keinginannya tercapai kayak begitu. Ya. Silakan Bu Feby. Ya. Terima kasih Ko Abe. Senang sekali bisa silaturahmi, nambah saudara baru, teman baru itu rezeki luar biasa banget. Jadi pas aku lihat ada meditasi gratitude di judulnya aja aku udah jatuh cinta kok. Iya. Dari judulnya aja udah in love deh sama judul gratitude gitu. Jadi di sini sih sebenarnya aku lebih pengen sharing my true story kok. Iya. Jadi very true story gitu. Jadi aku memang ngalamin banyak fase dalam kehidupan aku gitu. Akhirnya ketika aku rekap gitu ya rentetan-rentetan itu, oh ternyata goal-goalku dengan bibit, dengan meditasi, dengan gratitude, dengan banyak hal itu sudah tercapai di tahun ini. Kurang lebih ada 6 goals. Dan ketika aku lihat kayaknya kok goals ini hampir menjadi goals semua orang ya, gitu. Tahun ini semua terjadinya. Iya. Pertama adalah kalau perempuan ya kok ya, kayaknya hampir dari 80 orang kita yang di sini ada berapa nih? 70, tadi udah hampir 80 ya. Atau teman-temanku yang lain, hampir goals terbesarnya adalah jodoh. Goal terbesar itu jodoh. Kalau waktu awal aku goal terbesar aku adalah masalah. Masalah yang jadi tahun 2017 ini kita flashback dulu ya biar tahu pada akhirnya di titik ini tuh udah dalam bibit baik yang terbuka semua gitu istilahnya. Cuma pertanyaannya kan gimana caranya ya itu bisa terbuka dengan indah lah bisa dikatakan gitu. Nah, di 2017 aku tuh memang punya keluarga impor motor Harley Davidson kok. Jadi pada saat itu impor motor dari Amerika ke Indonesia dan waktu itu ada masalah. Masalahnya adalah agen aku waktu itu memanipulasi uang. Jadi uang yang harusnya dibayarkan ke bea cukai dan lain-lain sama dia nggak dibayarkan. Intinya bermasalah lah. Sampai pada akhirnya si buyer itu menuntut aku dan kakakku juga yang di Amerika untuk pada akhirnya kena masalah itu. Dan si buyer itu meminta aku terutama untuk mengganti kurang lebih sekitar 1,2 miliar. 2 miliar rupiah harga si Harley ya. Karena dia nggak mau tahu si agen yang salah tetap PIC-nya aku gitu. Nah saat itu situasi aku 2017 itu aku udah dalam proses udah single parent lah bisa dikatakan gitu. Single parent dengan 2 anak. Aku tuh pengen berbagi gambar kok di sini kok bisa bisa share datanya dibuka nggak kok? Hanya host ini biar ada gambaran gitu nanti ya, masalahnya ini bibit yang ditanam ini aku kebetulan merekap atau mendokumentasikan gambar-gambar itu. Nah jadi dari gambaran itu tuh aku posisinya ini kan ya, ini posisinya nih. Ini aku 2017 nih. Ini aku 2017, 2 anakku, Rara sama Ada masih kecil. Terus situasinya tuh dalam masalah lah istilahnya seperti itu. Nah dalam situasi yang penuh konflik saat itu terjadi kasus lah istilahnya ya. Dan yang aku hadapi tuh bayarnya itu adalah, jadi aku punya temen Jenderal Bintang 2. Nah, temennya itu Jenderal Bintang 3 itu beli motor itu dan bermasalahnya sama yang Bintang 3 itu. Jadi rumit banget saat itu. Di bawah tekanan yang sangat pressure besar banget. Di 2017 aku belum kenal diamond cutter. Jadi saat itu
aku bisa dikatakan berdoa, puasa, sedekah dan lain-lain lah istilahnya. Tapi pada saat itu kok belum ada ketemu titik solusi gitu. Situasinya adalah aku kena masalah, aku diteror, dan rumah aku masih ngontrak waktu itu, aku juga mobil nggak ada, aku tidak punya pendapatan tetap bulanan, itu nggak ada pendapatan tetap bulanan, terus pasangan juga nggak ada jelas karena single parent, jadi kerumitan-kerumitan dalam beberapa hal tentang pasangan nggak ada, kena masalah yang sangat besar, kena klaim 1,2 miliar, terus situasi yang sangat rumit waktu itu, keuangan pun aku nggak punya gaji tetap, jadi istilahnya buat makan anak, buat bantu ibu mama gitu, istilahnya itu bener-bener berdoa terus karena hanya dari bisnis, nggak ada yang tiap bulan bulan depan gue dapet sekian, itu nggak ada sama sekali. Kendaraan mobil juga nggak ada gitu. Nah dari gambaran itu aku bikin goal satu-satu kan, apa masalah-masalah aku. Pertama aku pengen masalah urusan Harley-ku selesai, itu satu. Terus yang kedua aku tulis goalku adalah aku ingin punya jodoh, itu dua. Yang ketiga aku ingin punya rumah tetap sehingga aku nggak dikejar-kejar terus uang kontrakan tiap tahun gitu kan. Itu tiga, yang ketiga. Nah yang keempat aku ingin aku ingin ada mobil, ada kendaraan yang bisa aku pakai, itu 4 ya. Yang kelima, aku pengen punya pendapatan tetap, gaji bulanan lah istilahnya, yang tiap bulan aku bisa dapat gitu, itu kelima. Nah yang keenam, aku ingin sekali ada usaha atau ada sesuatu hal yang gimana caranya ya aku tetap menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, hobi sosialku tetap jalan, ke panti, ke yatim dan lain-lain itu tetap jalan, tapi dananya juga tetap tersupport gitu istilahnya. Itu 6. Artinya yang goals yang ke-6 adalah lebih ke urusan sosial yang terus berjalan tanpa punya kendala gitu istilahnya. Itu 6. Itu aku tulis, tapi kan harus satu-satu. Nah, 2017 aku nggak ketemu solusi, sampai akhirnya aku sholat tahajud dan aku berdoa, ya Allah ya Tuhanku, gimana caranya ya, harus gimana dan aku harus apa, jalannya harus gimana, solusinya. Sampai pada suatu saat aku ketemu teman waktu itu, Kosaka, orang Bandung, terus dia bilang, Feb, bisnis apa sekarang? Terus aku lihat, Kosaka kok hidupnya enak banget ya, bisnis goal terus lancar, apa-apa yang dipegang Kosaka tuh kayak semuanya berjalan gitu. Rumusnya apa sih kok? Kata aku gitu. Terus si Kosaka bilang, aku ikut Diamond Cutter, Feb. Hah, Diamond Cutter? Jualan berlian, kata aku gitu. Bukan, Diamond Cutter, sistem kehidupan, tanam bibit, kata dia gitu. Oh gitu, itu apa kok? Ya udah, kalau mau tahu nanti kita ketemu aja sama teman-teman Diamond Cutter-nya gitu. Nah akhirnya 2018 itu aku mulai belajar, disitulah aku mulai mengerti gitu bahwa segala sesuatu itu tidak tentang orang lain. Apa yang terjadi sama aku mengalami kerugian, aku mengalami perceraian, aku mengalami hal-hal yang tidak enak lah dalam kehidupan aku, atau aku mengalami klaim yang 1, sekian miliar itu, atau apapun masalah-masalah itu bukan tentang orang lain. Jadi itu tentang diri aku sendiri dan apa yang aku tanam sebelumnya, yang pada akhirnya merefleksi dalam kehidupan aku yang sekarang gitu. Jadi di situ aku belajar tentang, oh ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan aku itu hanya tentang aku dan apa yang aku lakukan gitu. Terus di dalam hukum bibit dikatakan bahwa segalanya bisa selesai dengan bibit. Segalanya bisa kita dapatkan dengan bibit. Itu yang membuat aku punya harapan gitu. Wah, ada harapan. Di sisi lain penasaran dong. Penasaran banget, aku harus eksperimenin teori ini, bisa dikatakan gitu. Akhirnya di situ aku rajin banget ikut study group, bareng juga tuh sama Teh Ekoy. Di situ aku mulai belajar tentang di Diamond Cutter itu kita mengenal istilah yang sangat populer disebut sebagai 4 step
atau 4 langkah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi aku mulai tuh mempraktekkan teorinya. Di antara semua proses, yang paling utama biasanya kalau kita study group, kita pasti meditasi dulu. Jadi memang ternyata rumus dari segalanya itu harus dalam kondisi yang peace, kondisi yang tenang, kondisi yang rileks, kondisi yang memang pikiran kita dalam gelombang alfa. Jadi di dalam meditasi itu pikiran kita kan tenang, sehingga kita masuk ke gelombang solusi gitu istilahnya. Disitulah dekat kemudahan, ketenangan itu mulai ada. Nah dari situ aku belajar di Diamond Cutter, apa yang misalnya kamu mau, kamu berikan dulu buat orang lain. Akhirnya aku mikir, apa dulu ya yang aku mau ini terjadi? Oh masalah Harley dulu tuh yang 1,3 miliar. Karena itu masalah udah 2 tahun gak selesai-selesai gitu. Sampai kakakku pun di saat itu tuh bilang, ini gak mungkin Feb, ini gak mungkin bisa selesai. Karena masalahnya kita harus mengganti uang sebanyak itu. Dari mana, bagaimana caranya. Pokoknya semua di lingkungan aku bilang bahwa ini gak mungkin. Sementara aku perempuan harus ngeberesin itu sampai ke bea cukai apa segala macem gitu. Akhirnya aku diskusi lah sama teman-teman di Diamond Cutter. Aku ikutin study group, aku banyak nanya. Akhirnya dapatlah rumus. Oh, bibit lancar. Oh, bibit kemudahan yang harus aku tanam. Karena apa? Aku pengen Harleyku keluar lancar. Aku pengen Harleyku keluar mudah. Aku pengen Harleyku keluar sesuai apa yang aku pengen. Bibit wish come true berarti. Jadi ada beberapa hal, ada bibit wish come true, ada bibit lancar, ada bibit kemudahan. Tapi semua itu nggak akan mungkin bisa dilakukan tanpa kedamaian hati, peace-nya hati itu yang harus kita kondisikan lewat meditasi. Nah, dari situ akhirnya aku mulai berpikir, oh, segalanya tentang bibit. Oke, berarti aku akan merubah pola hidupku. Pertama, aku merubah habit pagi hari itu yang tadinya repot sama handphone apa segala macam, aku meditasi pagi. Seperti yang dilakukan kayak sekarang kayak gini itu pertama. Kedua, aku mulai menulis 3 hal di pagi hari. Jadi sebelum megang apapun, sebelum ngerjain apapun, itu di depan sebelah kasurku tuh udah ada pulpen sama kertas. Ada 3 hal yang harus aku lakukan. Pertama, siapa orang yang mau aku bahagiakan hari ini? Mungkin aku kasih dia surprise kecil makan siang kah? Atau aku kasih dia beras 5 liter kah untuk dia bisa tenang 1 minggu misalnya karena dia nenek-nenek misalnya kayak gitu. Siapa ya orang yang bisa aku bahagiakan hari ini gitu. 2 orang aja minimal. Itu 1. Kedua, siapa ya orang-orang yang bisa aku mudahkan urusannya. Siapa yang bisa aku mudahkan urusannya ya. Terus yang kedua itu, yang ketiga siapa orang yang bisa aku pertama tadi aku bahagiakan, aku mudahkan dan aku ringankan urusan-urusannya. Nah, dari situ aku mikir, oh anak-anak yatim. Oh UMKM aja deh yang lagi butuh omset, misalnya lagi butuh promo-promo jualan dia apa segala macem. Nah dari situ di pagi hari aku udah mulai nulis 2 hal. Aku nanti mau nolong oma opa di panti jompo, atau ada di deket tetangga aku tuh oma yang ngontrak sendiri, aku mau kasih surprise ke dia gitu. Atau pagi-pagi aku mau kasih sarapan pagi aja buat bapak sapam misalnya. Terus yang aku mudahkan, ada anak yatim butuh buat beli sepatu atau butuh buat beli tas. Terus yang lainnya ada oma opa di panti jompo yang butuh ambulan. Nah, sebenarnya semua itu tidak dari uangku sendiri atau kantongku sendiri. Ketika misalnya, aku cuma punya uang 20.000, sisanya gimana nih? Anak yatim butuh beli tas. Ya udah aku sharing sama teman-temanku. Ada yang mau ikutan nggak? Aku lagi mau nolong adik yatim ini nih. Ada yang mau ikutan nggak? Nanam bibit juga untuk nolong adik-adik ini. Akhirnya 1 hari itu tercukupi gitu apa yang kita butuhkan. Jadi kunci dari yang masalah yang pertama saat itu adalah
aku benar-benar berusaha untuk mencari bibit-bibit di pagi hari mana yang butuh pertolongan, mana. Nah, ini contohnya. Aku ketemu anak-anak yatim yang kekurangan makan. Jadi saat itu aku mikir gimana caranya ya aku mudahkan urusan bapak dan ibu panti, memudahkan dan meringankan beban dia juga. Akhirnya aku ngumpulin uang buat beli beras dan aku ajak teman-teman untuk pada akhirnya bisa ikutan donasi beras ke anak-anak ini. Nah, itu yang aku lakukan di tahun 2018 untuk judul memudahkan urusan dan melancarkan urusan Harleyku. Nah, 2018 awal mulai tanam. Dan pada saat itu malam harinya aku berusaha untuk bisa lakukan coffee meditation atau meditasi bersyukur lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, meditasi bersyukur yang aku lakukan itu mensyukuri apa yang dilakukan di hari ini, kayak menolong nenek kakek jompo, terus membantu anak-anak yatim makan, itu aku meditasikan kok. Aku meditasikan, aku bayangkan wajah-wajah bahagia adik-adik ini bisa makan, bisa tertolong, bisa kenyang perutnya. Dan aku pikirkan gimana caranya ya 1 bulan ibu panti nggak harus pusing mikirin beras atau mikirin sembako makanannya. Nah, itu yang aku lakukan. Dan waktu itu terus bibit-bibit ditanam. Karena di dalam Diamond Cutter diceritakan, bibit baik, bibit buruk itu bagaikan antrian pesawat terbang yang mau terbang ketika dia mau berbuah. Jadi ada bibit baik, bibit buruk, bibit baik, bibit buruk. Nanti dia terbuka gitu istilahnya. Nah, dari situ aku berpikir ya udah aku banyakin aja bibit baiknya supaya urusan Harleyku selesai gitu. Nah, aku join di Diamond Cutter itu 2018 bulan April. Nah, mulai kelihatan kisi-kisi solusi terhadap permasalahan Harleyku itu di Oktober 2018. Nah, di bulan Oktober itu udah mulai kelihatan tuh bibit berbuah. Wah, udah mulai aku ketemu sama apa namanya, ketua bea cukai. Terus nah ini gambarnya. Ini motor Harley-nya. Aku ngurusin ini sama anakku Rara, waktu itu masih kecil, masih umur 2 tahun. Dan aku sendiri loh ngurusin. Ke bea cukai yang ngadepin mafiano di apa namanya, bea cukai saat itu. Tapi sama bibit semua bisa terselesaikan sampai pada akhirnya motor ini keluar juga tanpa aku mengeluarkan uang 1 sen pun. Aku nggak keluar uang 1, sekian miliar saat itu. Oh iya? Kok bisa? Enggak. Itu dia bibit kok. Oh iya? 1 sen pun? Iya. Waduh. Enggak. Nanti Enggak kita kok. semua dapat Harley tanpa keluar 1 sen pun. Jadi pada saat itu yang aku lakukan, aku menyadari bahwa wish come true terbesar aku adalah aku pengen motor ini keluar, sesuatu yang tidak mungkin. Semua orang bilang tidak mungkin, nggak mungkin kecuali lo ngeluarin uang 1,2 miliar. Nggak mungkin. Tapi di sini aku pengen membuktikan gitu. Aku penasaran di 2018 ya sama hukum bibit, sangat-sangat penasaran banget. Jadi saat itu aku tuh buka mata, buka telinga untuk yang namanya bibit keajaiban. Jadi waktu itu ada oma opa pengen berobat gitu ya di panti, nggak ada BPJS. Aku tuh paling pertama nyamperin, "Hei oma, aku urusin BPJS-nya." Karena aku pengen memberikan keajaiban ke oma itu, memberikan wish come true ke oma itu. Tapi di sini catatannya kembali lagi, jangan pernah bilang, TVB mah enak bisa lakukan itu ngerjain sendiri. Aku juga nggak ada uang saat itu. Jadi aku cuma punya niat baik, cuma punya keinginan, dan pada saat aku bilang, ya Allah aku pengen bantuin oma opa itu ngurusin BPJS, tapi biayanya segini, biaya transport, biaya iuran apa segala macam. Waktu itu aku juga uang Pak betot-betot sama susu anak gitu, istilahnya nggak ada uang. Aku cuma bilang sama Allah, ya Allah tolong oma ini, ya Allah, tolong bantu aku, siapa
orang yang engkau ridhoi, orang baik yang tergerak hatinya untuk juga bisa menolong oma opa ini. Dan itu selalu ajaib, di pagi harinya selalu aja ada temen aku yang WhatsApp lah, yang nelpon lah, Kak lagi apa Kak? Aku lagi mau ngurusin BPJS, kata aku, oh ikutan dong Kak, aku juga pengen nanam bibit baik gitu. Berapa biayanya Kak? Sekian, tiba-tiba transfer, dan itu selalu dan selalu berulang seperti itu. Akhirnya aku mempelajari polanya, oh ternyata untuk menolong orang, untuk nanam bibit, nggak perlu kok dari uang kita sendiri. Cukup punya hati yang baik, cukup punya hati yang tulus, cukup punya cinta yang begitu besar kepada sesama untuk bisa membantu beratnya beban mereka gitu. Sampai pada akhirnya aku mikir, aku tuh bener-bener pengen Harley ini keluar. Kenapa? Karena aku khawatir kakakku yang di Amerika dideportasi juga masalah ini. Nama baik keluarga, aku harus ada urusan ke penjara, bukan ke penjara, ke pengadilan misalnya, anak-anak aku gimana. Jadi waktu itu stres yang teramat sangat stres sekali saat itu gitu ya, 2018. Dan akhirnya aku tidak fokus ke masalah, aku nggak memberikan ruang pikiran aku tuh ke rudetnya masalah. Aku justru mengalihkan pikiran aku ke banyaknya waktu, tenaga pikiran yang aku harus berikan untuk menanam bibit. Jadi aku benar-benar buka mata, buka telinga. Jadi kalau pagi-pagi ada oma panti jompo yang nelpon, TVB nangis-nangis gitu ya. Ada oma yang sakit, 2 orang kita butuh ambulan. Aku langsung bilang, malaikat aku menelepon. Ada kebaikan yang bisa aku lakukan gitu. Itu yang membedakan orang yang belajar diamond cutter atau orang yang mulai mau berubah ke arah kebaikan lah, dengan yang tidak. Biasanya kita kalau misalnya ada orang minta tolong, boro-boro nolong dia, aku juga lagi susah gitu ya kok. Dulu aku begitu kok. Dulu aku begitu, boro-boro mau nolong. Nah, kalau sekarang aku enggak. Apapun yang hadir di dalam kehidupan aku, artinya aku membutuhkan itu. Aku membutuhkan bibit itu gitu artinya. Jadi pada saat itu banyak sekali bibit-bibit yang di luar kebiasaan. Kalau kayak misalnya kita donasi 10.000 itu biasa ya. Tapi misalnya menolong oma opa yang kebingungan mencari ambulan. Terus pada saat ada oma opa yang meninggal, kita bantu ambulannya, kita bantu transportasinya, kita bantu pemakamannya, itu kan yang extraordinary banget gitu. Terus misalnya ada yang mau melahirkan, bingung gitu, mau cari dokter mana, biaya apa segala, itu yang aku ambil tuh, bibit-bibit itu yang aku ambil, dan aku selalu membuka mata, membuka telinga untuk itu, dan aku mencari, aku meminta, dan aku memohon kepada Tuhan. Ada yang 3 tadi, ada 2 orang yang bisa aku bahagiakan hari itu, ada 2 orang yang bisa aku mudahkan urusannya hari itu, dan ada 2 orang yang bisa aku ringankan bebannya. Jadi waktu itu ada UMKM yang aku bantu, terus aku banyak sekali ikut volunteer, dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya sama urusan sosial, volunteer sekolah kah, volunteer tentang bencana alam kah, atau apapun itu, aku pasti ambil. Dan aku dedikasikan untuk kebahagiaan orang-orang itu. Semoga mereka bahagia, semoga mereka dimudahkan. Jadi pada saat misalnya malam hari, aku bantuin BPJS 1 oma opa selesai sehingga dia ke rumah sakit tuh free gitu ya. Nah malam harinya tuh aku mereview lagi tuh kok kejadian di hari itu gitu. Aku lihat oma itu senyum, terus aku membayangkan oma itu sehat. Jadi malam-malam aku udah kayak orang gila kok. Jadi kalau misalnya mau tidur, seneng banget gitu. Seneng banget bantuin oma itu, happy, oma bisa sehat gitu. Terus aku mengenal istilah boosting bibit. Jadi pada saat benar-benar Harley itu keluar, aku mikir ini adalah kebahagiaan terbesar aku gitu ya. Terus aku mikir, aku mau ngasih kebahagiaan terbesar apa ya untuk orang lain? Ada 1 oma
yang tidak punya anak, tidak punya suami, dibuang sama keluarganya. Terus aku mikir, kayaknya dalam hidup dia nggak pernah ke salon deh. Umurnya 80 sekian gitu. Aku mau ngajak ke salon, aku ajak mani-pedi kok. Aku ajak Oh iya, perawatan Oma-Oma. kuku. Oma-Oma, dirimu ajak mani-pedi. 85 tahun. Aku ajak ke salon. Aku perlakukan dia kayak Lady Di aja gitu. Aku jemput, aku ajak ke salon. Sudah Terus meninggal. tiba-tiba Emang Cio udah oma-oma? Belum kan? Bu Eko udah oma. tiba-tiba temenku yang punya salon itu bilang gini, Teh Feby nggak usah bayar ya. Biasanya perawatan kayak gitu-gitu kan hampir 300.000 ya kok. Nggak usah bayar. Aku juga pengen berbuat baik sama oma ini. Jadi sebenarnya aku tuh cuma butuh niat baik doang gitu sama ide. Nah terus akhirnya oma itu wajahnya bahagia luar biasa. Dia bilang gini, ya Allah Feby seumur hidup oma dari 0 tahun sampai 83 tahun Ya? nggak pernah ngerasain salon, nggak pernah yang namanya kaki dia dipegangin sama dua asisten, malah kiri asisten cewek teteh A, kanan asisten cewek teteh B, dikasih rendeman di kukunya, dielus-elus. Itu dia yang terus kan dia duduk. Aku kan memang pilih salon yang mahal ya kok. Karena temenku punya dan akhirnya dia memberikan juga. Dia duduk kayak duduk di pesawat E-class gitu ya, terus duduk di depannya ada LCD TV gitu kan, dia sambil nonton TV, kakinya sambil direndemin, dicantikin kayak gitu. Terus dia bilang, makasih ya Feby, oma kayak di surga, kata dia gitu. Ya Allah oma, dalam hati aku hanya berpikir, aku ingin memberikan satu pengalaman terindah untuk oma ini sebelum dia meninggal. Dan dia sudah di surga sekarang. Iya, Oma Silvi. Dia udah meninggal sekarang. Dan itu aku berapa kali yang ngajak dia ke salon. Itu dia bahagianya luar biasa sampai selalu diomongin. Feby ngajak aku ke surga katanya. Feby ngajak perjalanan aku ke tempat yang menyenangkan. Maksudnya ke salon itu gitu. Dia diperlakukan sebagaimana konglomerat itulah istilahnya kayak gitu, medi-pedi segala macem. Nah, boosting bibit itu yang nggak tahu gimana tiba-tiba orang bea cukai nolongin aku, tiba-tiba si buyer bilang, udahlah Teh Feby aku pengen motor itu keluar, udah aku yang bayar, nanti urusannya aku sama yang yang menggelapkan uang itu, gitu kok. Jadi ternyata memang bibit baik terus kita lakukan. Kita tuh butuh bibit pendorong untuk si kejadian baiknya benar-benar pada akhirnya terjadi. Itu pola yang aku pelajari gitu. Akhirnya keluarlah motor Harley Davidson itu di 2018. Tanpa uang sesen pun aku keluar. Si buyer akhirnya yang mengeluarkan uang lagi untuk menebus itu, dan akhirnya mengklaim orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk pada akhirnya mengganti, entah gimana caranya gitu. Dan aku bebas untuk itu semua. Di situ aku merenung, wow, untuk yang gak mungkin aja bisa gitu kan. Berarti bisa dong buat jodoh. Dari situ aku pelajarin kok polanya. Waktu itu apa yang aku lakukan ya? Oke, pertama aku tulis target. Yang kedua apa ya? Oh, deposito bibit baik jangan pernah kosong. Setiap hari harus tanam terus. Nah, begitupun pada akhirnya di 2019 akhirnya aku masuk ke goals kedua. Goals terbesar dalam hidup aku yaitu jodoh. Jodoh. Nah, di dalam fase waktu itu yang jodoh pasti nanti banyak yang japri aku nih soal jodoh nih. Di fase waktu itu untuk yang urusan jodoh, aku ngambil momen untuk pada akhirnya bisa 4 step sama teman yang juga punya keinginan yang sama untuk masalah jodoh. Tapi yang lebih penting daripada itu,
aku berusaha untuk membantu satu oma, ada di Panti Jompo Bandung, ada di tempat yang lain juga, oma yang kesepian waktu itu, untuk aku temenin, untuk aku hibur, untuk pada akhirnya aku perhatikan. Kalau untuk oma Bandung itu aku seminggu sekali aku kunjungi dia, namanya Oma Manisem yang sekarang juga udah meninggal itu di Bandung. Itu aku temenin dia, tapi di kota lain pun aku sama ada Oma ini juga yang aku temenin rutin, aku bikin goals, terus aku bikin hadiah-hadiah kecil buat Oma ini, terus aku juga lakukan 4 step juga sama temen di Diamond Cutter untuk pada akhirnya goal ini bisa tercapai dengan indah. Jadi memang inti dari semuanya, kita memang harus betul-betul punya cadangan bibit untuk pada akhirnya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, ini salah satu teman 4 step aku di tahun 2019. Yeay, Yoselin. Yos, masih inget ya? Ini 2019 waktu aku mau menolong Yoselin mendapatkan jodoh, dan Yoselin mau menolong aku mendapatkan jodoh. Kita sama-sama diskusi untuk cara tanam bibitnya seperti apa, cara meditasinya seperti apa, itu 2019 kalau nggak salah. Dan akhirnya Yoselin duluan yang menikah, teman-teman. Coba ya kalau bilang kemarin mau nyari foto buat di-share tuh ya, dicariin sama yang cantik. Coba. Dapat deh fotonya begitu lagi. Ketawanya kok Abe gitu amat. Makasih Cicinta, hanya dirimu yang percaya saya cantik. Si Yos yang berdua. Tahu nggak, sesi ini tuh lagi sesi Yoselin nangis loh. Itu dibuka lagi. Aduh, Teh Feby. Aduh, lagi gitu. Aduh, ya udah deh. Terus udah terpaksa udah lagi nangis-nangisan juga. Lagi nangis juga. Kita sama-sama 4 step waktu itu, sama-sama aku mau menolong Yoselin mau menolong aku dalam goals yang sama. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya jodoh, cari teman 4 step yang punya keinginan yang sama. Dan saat itu waktu goals kedua, goals pertama masalah 1,2 miliar itu ya udah beres tanpa uang sesen pun. Goals yang kedua yang tentang jodoh, aku ke Panti Jompo, aku berusaha mencari teman-teman yang memang juga pengen jodoh. Dan aku memulai kebiasaan baru di pagi hari mendoakan 10 teman yang jomblo kok. Jadi waktu itu yang aku doakan salah satunya adalah Tini. Nah, Tini ada di sini kan? Oh gitu. Tini itu adalah sahabat aku yang sangat dekat sekali. Senang kita sama-sama. Jadi Tini sangat tahu sekali proses yang aku ceritain hari ini. Jadi 10 teman yang aku doakan itu Yoselin, Tini. Jadi ada 10 nama-nama teman yang jomblo yang aku tahu punya keinginan yang sama seperti aku, pengen dapet jodoh, dan aku meditasikan dan aku bayangkan. Jadi doanya nggak hanya sekedar doa, tapi doanya aku pakai video dalam pikiran. Itu kuncinya sepertinya kenapa goals aku cepat sekali terrealisasi. Jadi biasanya aku mendoakan misalnya kayak gini, ya Allah yang maha baik, aku punya sahabat namanya Tini. Ya Allah, Tini orang baik, semoga dia dapat jodoh yang baik. Ya Allah, mudahkan urusan jodohnya Tini. Aku mulai membayangkan Tini ketemu seseorang yang sayang sama dia, sampai pada akhirnya aku membayangkan dia menikah. Jadi doa aku sampai goals itu tercapai. Satu-satu seperti itu. 1, 2 Yoselin. Aku doakan, aku bayangkan dia menikah, dia bahagia, bahagia. Padahal waktu itu belum terjadi sama sekali. Sampai nama-nama yang lain lah, kebanyakan teman-teman di Diamond Cutter yang aku doakan. Dan ada beberapa yang pada akhirnya sudah menikah gitu. Sisanya masih ada yang belum, masih harus aku doain lagi. Nah, dari proses itu, dari membuat goals, terus menanam bibit, terus nanam kurang lebih sekitar 6 bulan lah kurang lebih ya. Terus intensifnya aku pakai video dalam pikiran, karena proses penciptaan itu terjadi dalam 2 tahap.
tahap yang pertama adalah dia terjadi dulu di dunia mental shift, di dunia pikiran bawah sadar, di dunia kuantum. Jadi kita harus menciptakan dulu bibitnya gitu, membuat dulu bibitnya, sehingga di penciptaan yang pertama bibit itu kita buat ke oma opa, membantu teman, membayangkan teman bahagia, itu bibit udah tertanam. Tinggal tunggu dia bertumbuh dan berbuah. Nah, bagaimana pada akhirnya dia bertumbuh dan berbuah? Itu kan butuh air kan, untuk pada akhirnya dia bibit apel jadi buah apel. Butuh air, butuh pupuk, butuh sinar matahari. Meditasi, coffee meditation atau meditasi bersyukur, meditasi gratitude, itulah yang pada akhirnya membuat bibit-bibit itu bertumbuh cepat di luar dugaan kita gitu. Aku sendiri pada saat mulai di step kedua, target yang kedua masalah jodoh, itu cepet banget prosesnya menurut aku. Dari mulai aku intensif bikin video, doain teman-teman, dan pada akhirnya teman-teman yang didoain itu satu-satu mulai menikah, dan berikutnya aku mulai bikin video juga buat diri aku sendiri. Aku membayangkan aku ketemu seseorang yang baik, yang tinggi orangnya, yang putih, yang punya pekerjaan, yang settle, yang punya properti, punya rumah, punya kendaraan, terus income-nya juga settle lah di atas rata-rata. Waktu itu aku cukup detail menulis. Aku minta income dari pasangan aku di atas 30 juta per bulan. Dan aku cukup detail menulis bahwa properti suamiku, rumahnya lebih dari 1, mobilnya lebih dari 1, dan dia setia, dan dia sayang sama anak-anakku. Dari situ aku ada 15 kriteria, aku mulai teliti mana ya, oh ini nih yang dia setia, oh berarti aku harus menanam dulu bibit kesetiaan. Oh yang dia baik, yang dia royal, oh berarti aku harus nanam bibit royal dulu. Jadi semua yang aku pengen tuh bibitnya aku tanam ke orang lain dulu semua. Caranya kayak gitu kalau untuk yang jodoh. Dan akhirnya aku punya habit baru. Kalau malam hari aku bikin video dulu dalam pikiran. Teman-teman aku bikinin videonya dulu, mereka bahagia. Dan aku bikin video diriku sendiri yang terakhir. Aku bayangkan aku ketemu cowok yang setia, cowok yang komitmen, cowok yang sayang sama keluarga, yang sayang sama anak-anak aku, yang peduli sekali sama anak-anakku. Aku bikin videonya. Padahal waktu itu ketemu orangnya juga belum. Nah, dari konsisten bikin video, nanam bibit, aku sadar bahwa aku harus boosting bibit ini. Selalu aku nggak tahu kenapa, aku selalu punya pola kayak gitu, nanam. Aku harus pikirin boosting bibitnya gitu. Akhirnya, ngeboostingnya, aku harus doa sama Allah. Ya Allah, mana orang-orang yang perlu aku tolong ya dalam judul Wish Come True besarnya mereka. Tiba-tiba waktu itu rumahku masih di Sierra-Valley, aku punya bapak-bapak yang suka beresin rumput di rumah aku. Terus istrinya kebetulan mau melahirkan, waktu itu yang bantuin di rumah aku tuh bilang, Teh Feby itu AA itu teh istrinya udah masuk 9 bulan gak lahir-lahir. Katanya sih harus disesar, biaya sesarnya mahal, pinggulnya kecil, pokoknya macem-macem. Oh gitu, coba panggil, aku pengen ngobrol, aku bilang gitu. Kenapa, Iya Bu punya masalah gini-gini. Oh gitu, yaudah deh, aku bantu ya. Aku kayaknya punya temen deh yang bisa bantu. Iya Bu, baik Bu. Aku teleponin temanku, bisa tolong gak gini-gini. Iya udah oke. Aku full fokus nolong ibu itu untuk bisa lahir selamat gitu loh. Karena dia gak ada uang buat sesar. Aku telepon temanku, tolong bantuin ya, kebetulan bidan. Akhirnya aku telepon lagi si tukang rumput, datanglah ke bidan itu, 2 hari kemudian, aku terus pantau tuh, kurang apa kabari ya, kalau ada butuh biaya persalinan atau apa, padahal saat itu aku juga gak ada duit buat biaya persalinan. Pakai pola seperti biasa aja, misalnya biaya persalinan 500.000, aku ada 50.000, 400.000-nya aku share aja ke teman-temanku. Halo, ada yang mau nanam bibit? Dan itu biasanya enggak lebih dari 1 hari beres. Itu kerennya teman-teman Diamond Cutter. Kebutuhan misalnya melahirkan 1 juta,
Aku ada uang 50.000, sisanya 950.000. Aku tahajud aja. Ya Allah yang maha baik, semesta yang maha baik, tolong kirim malaikat-malaikat yang bisa nolong ibu ini gitu. Itu besok paginya tang ting tung duit kumpul. Termasuk Yoselin juga pernah deh kayaknya. Atau teman-teman yang lain tuh, aku suka banget tuh sharingin kalau aku ada project-project kayak gitulah gitu istilahnya. Aku cuma punya uang sedikit, sisanya banyak yang belum. Teman-teman yang akhirnya nombok nanam bibit ikutan gitu istilahnya. Nah dari situ 2 hari setelah aku fokus nolongin si ibu itu, temanku bilang, Teh Feby ini bisa melahirkan normal. Oke, tolong dibantu. Akhirnya melahirkan normal dong, dan nggak perlu biaya yang besar. Di situ aku yang, bibit keajaiban. Seperti sama seperti aku juga mengharapkan keajaiban jodoh untuk urusan aku gitu. Akhirnya 1 bulan setelah proses itu, kalau nggak salah, aku ketemu suamiku yang sekarang. Dan itu prosesnya cepet banget gitu. Ketemu suamiku yang sekarang, terus akhirnya ketemu pertama, kedua, akhirnya kita memutuskan untuk komitmen. Kita pacaran 3 bulan, waktu itu mau menikah di kan Four Step sama Yoselin 2019. Waktu itu rencana pernikahan aku tuh di Desember 2020. Desember ya. Saat Desember waktu itu udah COVID kan ya. Terus aku punya kakak di Amerika 1. Waktu itu Amerika masih karantina. Dan aku nggak mungkin nggak nikah tanpa wali laki-laki. Kakakku yang di Amerika harus pulang untuk ngewaliin aku karena aku orang Islam. Papaku udah meninggal. Tanpa dia nggak bisa karena harus ada laki-laki. Sementara waktu itu corona masih diblok semua penerbangan. Artinya tidak mungkin kakakku pulang. Gimana pernikahan aku? Terus aku ada wish. Aku pengen banget nikah di salah satu masjid terindah di Bandung, itu Trans Studio di Bandung. Itu masjid keren banget, aku suka gitu. Tapi saat itu kan lagi corona, nggak bisa juga lagi corona. Gimana caranya ya? Tapi aku tuh bandel gitu loh. Aku tuh 10.000% percaya sama bibit. Jadi waktu itu aku punya 3 hal. Pertama, kakak aku harus pulang dari Amerika sementara penerbangan bandara Amerika ditutup. Kedua, aku pengen nikah di masjid Trans sementara pernikahan nggak boleh saat itu. Yang rame-rame gitu maksudnya. Terus yang ketiga, aku pengen banget gimana caranya itu terjadi di 2020 dan memang pas gitu waktunya. Nah, akhirnya saat itu aku mikir apa ini wish come true semua ini mah. Dan aku mulai nanam bibit wish come true, kayak misalnya mama tiba-tiba, aduh Fe pengen mie ayam, ayo mah kita ke mie ayam mah, yuk kita makan di mie ayam. Aku sama Tini tuh makan ke mie ayam. Terus pembantuku, Bu, saya mau libur besok. Boleh mbak, boleh libur. Mau ketemu anak ya? Iya boleh. Biasanya aku pelit. Jadi istilahnya kalau ngelihat orang punya wish come true, aku iyain aja semua. Adik aku minta uang, yes. Pokoknya semuanya jadi wish come true ya, yes. Mau orang aku lihat pengen beli sepatu, aku bantu. Orang mau ke salon gak ada temen, aku temenin. Wish come true aja lah pokoknya. Nah, terus bibit boostingnya apa? Pada akhirnya kakakku dapet dong tiket dan akhirnya dia bisa menikahkan kita gitu. Dia pulang dari Amerika ke sini, akhirnya bisa gitu. Terus akhirnya aku menikah di Trans, di masjid itu, tapi memang terbatas pada akhirnya. Dan akhirnya yang lebih lucu lagi, pernikahan itu suamiku minta yang Desember dia minta dipercepat malah jadi November. Nah, di sini catatannya, jika deposito bibit kita cukup, kan tiap hari tuh diisi terus, aku mah nggak mikir, pokoknya ada apapun tuh aku lakukan aja untuk nanam. Itu tuh yang tadinya deadline Desember malah jadi November. Nggak aku mau loh. Itu malah jadi dipercepat gitu.
segalanya dimudahkan, uang ada, kakakku pulang, dan semuanya ideal yang aku pikirkan. Jadi di situ akhirnya aku mulai belajar pola-pola besar ya. Oh, di masalah Harley selesai, di masalah urusan kakakku pulang saat corona yang nggak mungkin tiba-tiba kakakku tuh ternyata punya sahabat orang KBRI Amerika San Francisco. Jadi dia pakai visa diplomatik kedutaan besar Amerika. Itu kan yang kayak nggak kepikir banget gitu, kok solusinya bisa kayak gitu sih gitu, untuk pada akhirnya dia dapat tanda tangan dari kedutaan besar dan nggak diperiksa sama sekali, pulang ya pulang aja gitu jadinya. Nah, dua hal itu yang akhirnya alhamdulillah aku udah tahu polanya. Tanam, coffee meditation, setiap pagi meditasi juga, gratitude, dan harus cari boosting bibit wish come true yang extraordinary, di luar kebiasaan. Itu yang selalu aku cari gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada anak yatim yang cerita gitu, ibu yatim cerita belum makan misal, atau anak nggak bisa sekolah, wah aku senang banget bantuin yang kayak gitu. Sangat senang banget, bersyukur dapat kesempatan itu. Karena nggak harus dari uang aku kok, aku cukup merecord itu, aku cukup sholat tahajud untuk aku doakan, dan aku minta sama Allah dan semesta untuk menggerakkan orang-orang baik untuk bisa bantu orang itu. Aku cukup jadi jembatan aja, dan aku coffee meditasikan untuk kebahagiaan mereka, kesehatan mereka, kelancaran mereka. Jadi di goals aku yang kedua, terjadilah, fotonya tuh udah ada tuh yang Teh Eko share. Dan yang ketiga itu apa ya, rumah ya. Yang ketiga rumah mah pada akhirnya itu berjalan karena suami kasih gitu istilahnya kan, kasih tempat tinggal yang begitu sangat indah gitulah istilahnya. Ini rumah yang pada akhirnya aku dapat juga. Ini rumah indah banget. Catnya juga aku samain sama cat Harley Davidson gitu. Terus untuk dapetinnya itu gimana caranya? Aku mulai nyari rumah-rumah panti. Waktu itu aku nolongin salah satu ibu panti yang punya anak yatim sekitar 20 orang, rumahnya masih ngontrak. Aku bantuin dia untuk dapetin rumah gitu istilahnya. Atau nolongin beberapa teman yang ada hubungannya sama urusan-urusan rumah. Itu kurang lebih sekitar dari mulai nanem ya sampai terjadi 2 bulan lah, sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ini yang rumah come true juga terjadi. Terus yang ketiga, yang berikutnya yang keempat itu sehubungan dengan kendaraan. Nah, untuk yang kendaraan, ini juga udah. Ini kendaraan, dan kendaraan ini tidak hanya aku pakai, tapi ada salah satu fasilitas dari kantornya temen yang aku juga suka bantu untuk mempromokan produk-produk dari satu perusahaan temen. Akhirnya perusahaan temen itu ngasih aku inventaris mobil. Nah, mobil ini bisa aku pakai, dan indahnya kalau misalnya aku beli mobil kan aku harus beli bensin, aku harus misalnya biaya perawatan servisnya aku harus bayar. Ini enggak sama sekali teman-teman. Jadi mobil dapat, bensin di cover, biaya perawatan di cover, aku nggak ngeluarin sesen pun terhadap mobil ini. Even aku pakai mobil ini untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ini itu dan lain-lain. Mobil ini membiayai dirinya sendiri. Nah, gimana cara aku dapetinnya? Aku nanam bibit waktu itu, aku senang sekali kalau misalnya ada temen yang misalnya mau pergi kemana, dia pakai Grab motor, aku pesenin aja Grab mobil biar nggak kehujanan. Aku senang banget kalau ada temen yang mau pergi kemana tuh aku grabin gitu. Pakai mobil Grab, aku ada GoPay, aku ada ada deposito di online itu, aku bilang. Terus itu aku seneng banget. Aku seneng banget bantuin teman-teman yang urusan-urusan kayak gitu. Terutama aku membantu banyak sekali UMKM untuk mobilitas mereka gitu. Jadi di setiap target tuh ada kriteria bibit-bibit
lucunya sendiri gitu, yang pada akhirnya itu menjadi satu pattern kok, satu pattern yang aku pelajari bahwa untuk mendapatkan hal itu aku cuma tinggal menyadur cara bagaimana aku menyelesaikan motor Harley keluar. Nah, ini UMKM yang aku bantu mempromokan ini mereka, produk-produk mereka. Terus kalau mereka mau pulang, aku grabin. Itu cuma butuh waktu 1 bulan sampai akhirnya aku punya mobil untuk aku bisa mobilitas kemana-mana. Nah, terus yang terakhir income bulanan ya. Income bulanan, posisi aku saat ini, aku di rumah, ada anak aku 2, Rara sama Adam, terus ada baby 1, aku bener-bener di rumah, tidak kemana-mana. Saat itu aku berdoa sama Allah ya Rabbi, posisi aku udah settle banget sebenarnya. Rumah ada, mobil ada, suami ada, semua kebutuhan hidupku di cover sama suami lebih dari cukup, sangat sangat berlebih sekali gitu. Sangat-sangat berlebih sekali. Tapi aku penasaran. Aku lagi-lagi aku pengen eksperimen sesuatu yang di luar kebiasaan. Gimana caranya ya aku di rumah aku tetap bisa dapat income bulanan. Gimana caranya ya aku di rumah tapi aku tetap dapat uang bulanan yang rutin seperti aku gajian. Tapi aku pengen 2 digit. Aku pengen di atas 10 juta. Gimana caranya? Selama ini kan kalau mau dapat gaji 10 juta ya kita harus ke kantor, kita harus absen, kita harus macet, kita harus jualan, kita harus marketing, kita harus banyak hal lah, rutinitas. Tapi aku wish-nya aku pengen di rumah, tapi aku bisa lakukan itu semua di rumah gitu sambil ngurus anak. Tapi income tetap masuk. Dan itu terjadi di 2020 akhir kalau nggak salah. Aku mulai di 2020 akhir, mulai dapat income bulanan 10 juta lebih untuk sesuatu hobi yang aku lakukan, donasi, sharing, bantu orang, dan aku digaji untuk itu. Untuk hanya merelate segala kebaikan dari orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan itu aku amazed banget. Nah, bibit apa yang aku tanam? Pada akhirnya aku bisa dapetin itu. Aku mulai membiasakan buka mata, buka telinga pada saat corona. Oh, ternyata ada ibu bapak meninggal, anaknya jadi yatim piatu kan. Anaknya jadi yatim piatu, itu anak gimana makannya ya? Akhirnya anak itu ketemulah sama tantenya yang juga sulit gitu. Aku mulai mikirin untuk ngasih beras bulanan mereka. Artinya aku mulai mengcover beberapa anak yatim untuk bulanan mereka. SPP bulanan, beras bulanan, listrik bulanan, transport bulanan. Dan kembali lagi itu uangnya bukan dari aku kok. Aku cukup punya niat, dan niat itu aku doain sama Allah, dan Allah mendatangkan sendiri orang tua asuhnya buat mereka semua. Dan udah ada hampir 10 anak-anak yang aku bantu, dan sampai sekarang masih aku pantau untuk kehidupan mereka. Ketika aku menanam itu, ternyata semesta yang maha baik mengembalikan semua itu ke aku. Aku di cover bulanannya. Kalau dari suami mah itu nggak usah diceritain, itu mah udah rutin gitu. Ini mah bukan dari suami, bener-bener bulanan aja masuk, terus masuk gitu. Dan yang aku bahagianya, aku mengerjakan ini dalam hobiku donasi ke panti yatim, ke panti jompo, ke rumah singgah, nolong orang-orang banjir apa segala macam. Uangnya dari uang donasi yang aku relate semua untuk urusan-urusan itu gitu. Itu yang tadi udah ada 6 ya. Pertama masalah Harley, kedua jodoh, ketiga rumah, keempat mobil, kelima income bulanan, yang keenam aku melakukan hobi-hobi aku berbagi, dan itu berlangsung sampai hari ini. Di saat ini aku sedang diminta untuk merekap pondok-pondok pesantren mana yang perlu dibagi produk untuk kreativitas anak-anak.
TK, PAUD, SD, PAUD, SD, TK mana yang perlu dibantu untuk pembelajaran kreativitas anak-anak. Terus masjid mana, ini aku lagi rekap. Jadi itu goals aku yang ke-6 tadi, selalu berbuat baik dalam tiap hari. Jadi pada saat aku diem, aku nggak bisa diem, udah mikir aja ini yatim mana ya, pondok pesantren mana ya, masjid mana ya, rumah singgah mana ya, panti jompo mana ya. Itulah salah satu true story yang aku ingin bagi ke teman-teman. Ini kisah nyata aku banget. Teman-teman aku jadi saksi, Teh Eko jadi saksi, Yoselin jadi saksi, Tini terutama temanku jadi saksi. Kalau Tini mah saksi hidup banget karena kita pernah tinggal bareng. Dan kita sama-sama belajar diamond cutter bareng. Aku belajar diamond cutter lebih awal, aku ceritakan ke Tini dan aku tumbuh bersama untuk menanam. Dan akhirnya Tini pun temanku itu mungkin harus sharing sesi berikutnya setelah aku. Iya, ini udah diincer kok. Tenang aja. Tenang aja, udah Jadi diincer dari tahun lalu gini, sebetulnya. teman-teman. Waktu itu belum resmi kan? Intinya gini teman-teman, aku cuma mau cerita satu hal. Pada saat aku belajar diamond cutter atau apapun itulah ya, pencerahan lah bisa dikatakan. Kebetulan ini diamond cutter atau meditasi gratitude. Sepertinya kita harus bercerita sama teman. Contohnya seperti aku belajar diamond cutter dan aku akhirnya menceritakan ke Tini. Pada saat itu aku dan Tini di tahun 2017, 2018, Tini mungkin bisa ceritalah kondisi aku dan dia tidak dalam kondisi baik. Sangat-sangat banyak nangisnya bisa dikatakan. Iya, Tin. Gak apa-apa, nanti ditanya-tanya sama Bu Eko yang sama Bu nangis Febi. bareng-bareng gitu. Lucu. Dari Tini punya mobil SG bareng-bareng, disetirin mobil sama dia sampai pada akhirnya mobilnya udah nggak ada juga. Jadi maksudku gini, ketika ada sebuah kebaikan, ceritalah sama temen, ajaklah temen, terlepas temen itu mau apa enggak. Aku dari puluhan temen yang aku ajak, alhamdulillah nyangkut ini. Yang akhirnya berhasil gitu loh, berhasil dalam kehidupan dia dan lain-lain. Jadi maksudku teman-teman yang di sini kalau nanti goalsnya udah tercapai, ajak temen, ceritakan, semoga itu bisa menyelamatkan hidupnya. Kayak gitu. Nah jadi itu mungkin dari aku kok, aku terima kasih banyak sudah ada ruang untuk bercerita. Aku senang sekali. Satu catatan dari aku, kalau aku bisa membuktikan 6 goals terjadi semua, artinya sistem ini it works 10.000%. Kalau aku 10.000%. Ini nyata dalam kehidupan aku. Dan biasanya aku untuk hal-hal lain udah tinggal pelajarin polanya aja kok. Jadi maksudku jangan bersedih di titik situasi kita saat ini. 10.000% terjadi. Tinggal ikutin aja pola yang aku dan Tini lakukan. Dan satu lagi, aku mulai merasa bahwa bibit ini betul-betul cepat sekali terjadinya itu sejak ini. Aku ikut workshop. Ini adalah Geshe Michael Roach. Jadi aku banyak sekali ngejar ketika dia punya intensif di Bali, di Surabaya, aku kejar. Jadi pertumbuhan bibit wisdomnya itu di akunya sendiri itu cepat. Dan ada beberapa teacher-teacher lain yang pada akhirnya aku sangat-sangat banyak belajar dari mereka. Dan yang memboosting bibit aku pun salah satunya ini. Lihat deh apa yang aku pegang. Tekoy. Itu adalah cempal. Jadi salah satu yang memboosting bibit. Jadi kalau teman-teman punya keinginan, entah itu jodoh, entah itu keuangan, entah itu masalah rumah tangga, entah itu ekonomi, apapun itu. Kayaknya dari yang aku cerita, 6 yang aku cerita ya, masalah terberat Harley aku kena klaim 1,2 miliar. Jadi kalau teman-teman kena klaim cuma 300 juta, ingat aja cerita aku, Febi 1,2 M beres. Ada yang utang 1 M, tenang aja, nanti Tenang aja, aku 1,2 beres.
Iya. tanpa biaya sesen pun gitu. Terus inget selalu bahwa segalanya bisa selesai sama bibit. Asalkan apa? Asalkan kita percaya 10.000% sama Tuhan kita, sama semesta yang maha baik. Dan kita harus mau mulai menanam. Dan kita harus mau mulai merubah habit gitu loh. Menjadi lebih punya wisdom yang besar. Nah, salah satu kunci dari bagaimana aku bisa menyelesaikan ini semua dan targetku semua tercapai, aku tuh seneng banget jadi volunteer. Salah satunya ini, volunteer untuk Project for Bunda, di mana ada ibu-ibu yang waktu itu perlu dibantu barengan sama Teh Ekoy. Kita bantu mereka bikin cempal. Ini cempal, itu tuh pegangan gagangan panci panas cempal ini. Kalau aku saranin teman-teman yang ada di sini beli deh cempalnya, itu masih ada stok di Teh Ekoy, masih banyak ya Teh Ekoy stoknya ya? Masih ada berlusin-lusin. Saranku beli, tanam bibit, menaikkan omset ibu-ibu Jamaras, nanti omset kita naik dengan sendirinya. Itu cempal lucu-lucu banget dari batik bahannya. Saat itu ada workshop di Bali, Geisha yang tadi yang ngasih materi, ada 7.000 orang dari 34 negara. Dan aku terbang ke Bali untuk jualan cempal. Khusus untuk jualan cempal. Dan saat itu cempal yang dibawa berapa ya Teh Ekoy ya? Hampir berapa juta ya Teh Ekoy? Banyak banget ya Teh? Berapa lusin ya? 10 lusin lebih. Oh, 12 lusin. Enggak lebih Teh. Pokoknya itu terjual hampir berapa juta gitu Teh. Jadi saat itu aku mikir ini kejual nggak ya? Tiba-tiba salah satu temen dari Cina nyamperin aku kan. Aku borong semuanya katanya gitu. Jadi saat itu jualan aku beres. Nggak hanya itu, ada donasi juga dari teacher ya Teh Ekoy saat itu ya. Terus akhirnya kita beliin sepatu ya Teh ya buat anak-anak ya. Betul. Buat anak-anak ibu-ibu Jamaras, beliin sepatu mereka yang udah kekecilan, seragam mereka yang udah jelek. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik kepada kehidupan, kehidupan akan berbuat baik kepada kita. Itu yang aku pelajari dari pola kehidupan aku untuk menyelesaikan semua masalah-masalah aku. Di forum ini aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman aku di Diamond Cutter Wisdom, Bu Kiki dan semua teacher. Ko Abe juga aku thank you banget. Substansinya ini kok pada saat kita nolong orang, lihat cermin, sebenarnya kita nolong diri kita sendiri kok. Karena aku dan kamu adalah satu. Jadi aku dan anak yatim itu satu tubuh. Aku dan dia adalah satu. Jadi satu tubuh ketika aku nolong oma yang sakit butuh BPJS, sama seperti aku nolong tubuhku sendiri gitu. Karena semua terekam dalam panca indera aku dan itu jadi bibit. Dan pada akhirnya itu akan merefleksi sendiri balik ke tubuhku sendiri. Kalau kita punya wisdom itu untuk memahami bahwa aku dan kamu adalah satu dan memperlakukan orang lain begitu sangat indah, menghargai mereka, menjaga mereka, menolong mereka, menyayangi mereka, pada akhirnya wisdom kita akan bertambah banyak dan itulah yang nantinya akan dikembalikan sama kehidupan. Itu mungkin kok dari aku. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia mendengarkan kisah nyata yang memang aku lalui dari 2017, 2018 sampai 2022 sekarang. Terima kasih banyak Koko, thank you so much. Thank you. Sama-sama. Terima kasih sekali Bu Feby. Bu Ekoy silakan mau penutup atau apa silakan. Oke. Sebelum ke klinik. Once again, kalau hashtagnya di Diamond Cutter adalah give what you want, dan bagi kami praktisi Diamond Cutter, it works. Diamond Cutter sama dengan keajaiban. Jadi buat teman-teman jangan buang-buang waktu lagi. Mari kita menanam bibit banyak keajaiban supaya hidup kita spiral ke atas.
kata Ko Abe, lihat 5 tahun ke depan kita ada di mana. Dan saat inilah yang akan menentukan. Sekarang saatnya kita berubah, menanam bibit baik dengan penuh kesadaran, karena 1 detik kita bisa menanam 65 bibit. Mari sama-sama kita lihat 5 tahun ke depan bersama Ko Abe di atas Harley Davidson. Wih. Ore, terima kasih Feby, terima kasih Ko Abe. Bu, iya. Bu Feby ada waktu lagi, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya. Kalau ada waktu lagi mungkin kita boleh banget. Oke. Silakan siapa tunjuk tangan dulu biar terbuka untuk pertanyaan untuk Bu Feby tentang pesen jempal kok. Ya. Oh ya. Jempal ya, pesen kemana Bu? Bu Eko ya kayaknya ya. Bu Eko ya, ada di Eko. Ya, Bu, silakan hubungi Eko, ada nomor WA-nya di chat. Ya, silakan Yuni Tio untuk sudah angkat tangan, boleh buka mic, buka video juga boleh. Halo, selamat pagi teman-teman, Teh Koe, Ko Abe dan teman-teman. Thank you Ko Abe udah kasih kesempatan. Maaf off cam ya, soalnya lagi kondisi belum rapi. Rejoice banget Teh Feby. Salam kenal, saya Yuni di Jakarta. Aduh, happy banget, luar biasa bisa ketemu sama aku berarti Yun. Merinding banget. Teh itu di mana? Bukan di Bandung sekarang? Jakarta ya? No. Aku di Jakarta, di deket itu loh, Grand Wisata. Oh, Cibubur? Ya, deket Grand Wisata. Oh, jauh banget sih, tapi bisa atur lah, gampang itu. Iya, oke. Teh, aduh happy banget loh, luar biasa, aku merinding, ini keren banget, jujur. Nah, ini kalau misalnya Teh Feby kan udah melakukan banyak kebaikan gitu, tuh apakah semuanya, kayak pertanyaan aku chat di itu loh, kirim ke Zoom chat, apakah selalu harus turun tangan sendiri gitu maksudnya? Kayak kan kita kan misalnya ada teman bikin donasi, kita cuma nitip uang, apakah itu juga bekerja? Atau harus selalu turun tangan? Teh Feby harus pesan ambulans, belanja mungkin beli sepatu, beli sembako buat adik-adik yang butuh segala macam ya, oma di Panti Jompo itu kan harus lakuin sendiri, turun tangan ya. Nah kalau misalnya kita nggak bisa nih, cuman teman ada lagi open galang dana, kita cuma saya titip uangnya, tapi kita nggak dana tenaga, apakah itu bisa bekerja juga gitu loh maksud saya. Paham ya maksudnya? Di pengalaman aku paham. Di pengalaman aku mix. Ketika aku ada waktu, the best is kita memvideokan itu sendiri lewat panca indera kita. It's the best. It's the best seed gitu loh. Itu very the best seed. Itu benar-benar penanaman bibit yang paling powerful. Kenapa kita merekam itu semua sendiri lewat mata kita? Yang paling tepat seperti itu sebenarnya. Tapi ada beberapa kondisi kayak kemarin waktu beberapa oma opa telepon butuh ambulan, aku posisi di Jakarta, oma opa posisi di Bandung. Kan aku nggak mungkin langsung, aku cuma by phone aja tuh ke beberapa teman-teman, terus uang udah aku transfer. Nah, the important thing is niat yang besar, niat yang powerful. Jadi pada saat aku tidak turun sendiri, artinya aku tidak ngasih uang itu langsung, hanya lewat transfer dikumpulin teman dan akhirnya dikasihin, atau ambulannya pun nggak langsung. Ketika itu tidak langsung, aku tuh berusaha selalu, ketika punya niat untuk menolong seseorang, aku tuh selalu lakukan 4 step Teh. 4 step tuh, step number 1, aku punya keinginan apa. Step number 2, siapa orang yang mau aku tolong. Step number 3, aku mau melakukan itu. Step number 4, aku meditasikan. Jadi biasanya setiap keinginan aku selalu dengan sadar. Kalau dulu kan gini ya, misalnya kita mau nolong, saudara ada sakit, butuh berapa? 500.000 transfer aja. Begitu biasanya. Dan itu bibitnya lemah banget gitu. Nah, aku selalu berusaha ketika aku mau melakukan sebuah kebaikan, aku dengan sadar melakukan itu. Kayak mau menolong panti jompo ambulan. Aku tuh diem sejenak gitu loh. Diem sejenak 1 menit, 2 menit aja untuk meditasi 4 step. Step pertama, aku
aku pengen nolong oma itu. Step 3 itu aku sebutin dengan cepat gitu di dalam pikiran aku, dan itu udah selalu otomatis. Dan aku selalu bikin video dalam pikiran aku, ambulannya datang, oma opa dimudahkan, oma opa lancar, pemakaman lancar. Paling cuma butuh waktu setengah menit, 1 menit. Nah, yang membuat bibit itu besar, kuat, tumbuh, dan pada akhirnya dia bisa berbuah dengan indah, itu adalah pertama niat, kedua rasa cinta yang begitu besar pada saat kita melakukannya. Aku menolong oma itu, semoga oma itu dimudahkan, semoga oma itu. Jadi ada vibrasi rasa, ada vibration, ada getaran rasa yang kuat menyertai niat dan pertolongan itu. Yang penting itu, kalau menurut aku gitu ya. Karena aku pribadi pada saat menolong itu mix. Kadang aku terjun langsung, kadang kalau aku nggak ada kesempatan ya aku ikut transfer doang atau apa doang. Tapi kalau ada momentumnya, aku lebih seneng terjun langsung gitu. Jadi nggak semuanya di transfer doang gitu, nggak semuanya kayak gitu. Tapi untuk kayak contoh, aku punya habit sedekah subuh di pagi hari, subuh pada saat jam 3 aku sholat tahajud, berikutnya mau masuk subuh, habis sholat subuh di 4:30 orang masih pada tidur, orang masih pada ngantuk, aku udah sedekah. Nah itu aku lakukan M-Banking teh. M-Banking 10.000 satu hari ke salah satu rekening temen aku yang dikumpulkan untuk membeli beras anak-anak yatim penghafal Al-Quran di seluruh pesantren dan rumah yatim di Bandung. Itu setiap pagi 10.000 per hari, itu transfer. Itu nggak aku langsung yang beli beras, nganterin berasnya, gitu nggak. Tapi beberapa bulan sekali, entah 3 bulan sekali, aku turun langsung sama teman-teman aku, berasnya udah dibeli, aku turun langsung, bawa berasnya nganterin ke anak-anak yatimnya, nganterin ke pesantrennya, turun langsung. Untuk pada akhirnya aku merekam video itu gitu, dalam pikiran aku merekam. Jadi pada saat 10.000 di subuh itu aku kasih, aku coffee meditation-nya aku udah ada gambaran gitu, video di pikiran. Anak yatim seneng, anak yatim makan, anak yatim kenyang, perutnya happy. Jadi di sini catatannya, kenapa goals aku semuanya terjadi, 6-6-nya terjadi, dan itu cepet banget. Rata-rata untuk teori ya, ketika kita tanam sampai dengan berbuah, tunggu sampai 3-6 bulan pasti berbuah. Tapi aku alhamdulillah nggak perlu nunggu sampai lama gitu untuk jodoh, apalagi cuma sekitar sebulanan. Untuk yang lain-lain juga cepet banget lah, nggak sampai 6 bulan rata-rata. Karena polanya udah bergulir gitu. Dan aku tahu sekali perlu boosting bibit yang tadi aku cerita yang di luar rata-rata. Jadi itu teh jawabannya. Yang paling penting yang kita perlu fokuskan adalah niat terindah untuk kebahagiaan, kemudahan orang yang kita tolong, dan vibrasi rasa bahagia pada saat kita menolong. Karena kadang kan kita misalnya mau minjemin uang teman, yaudah tuh ke saudara, yaudah tuh pakai aja uang. Kalau nggak gue yang tolong, nggak tahu deh lo jadi apa. Nah, pernah nggak kayak gitu? Aku sih pernah dulu. Nah, itu yang harus benar-benar sama-sama kita perbaiki. Tapi seiring waktu, ketika kita rutin meditasi gratitude ya, pagi-pagi itu wisdom kita akan banyak. Bagaimana bikin wisdom banyak? Sering-sering study group, sering-sering sharing, sering-sering berbagi, sering-sering bantu orang, sering-sering jadi volunteer. Itu untuk menaikkan bibit wisdom. Biar kita cepat juga nangkep pelajaran. Biar nggak lemot. Itu teh pertanyaannya udah aku jawab. Wah, keren banget. Sip. Jadi intinya tetap visualisasi ya, masuknya teh Feby. Itu kan video berarti kita visualisasikan lah ya, kayak udah benar terjadi gitu ya, lancar, happy seperti itu. Pakai rasa, dirasain juga. Iya, ada vibrasi. Setuju banget itu. Sama 4 step yang tadi itu, dan lalu ya bibit boosternya. 4 step wajib. Nanti
4 step seperti apa belajar sama Teh Ekoy pakarnya itu. Yes, betul. Oke, sama yang paling penting memang sih kalau bisa turun langsung. Tapi kalau misalnya nggak bisa turun langsung ya minimal maksudnya kita kudu ada ya tadi niatnya itu ya, sama gimana vibrasinya itu ya, rasa bahagia. Visualisasikan kalau udah kita berhasil bantu, mereka happy, mereka udah kenyang, mereka udah ya lancar segala macem. Siap. Thank you. Aku tuh kalau visualisasi udah kayak kalau orang lihat, mamaku kadang kalau ngelihat Feby kayak orang gila ya, senyum-senyum sendiri, iya, mau aneh. tidur gitu. itu aku setiap malam tuh aku seneng banget sama opa gitu. Yes. Nah, udah orang lain aku doain, semua aku doain, orang lain, lingkungan sekitar, orang-orang, pokoknya segala hal gitulah aku doain. Berikutnya baru aku doain diriku sendiri. Aku bikin visualisasi buat diriku sendiri, goal aku tercapai. Aku punya mobil, aku ngebayangin aku nyetir, aku ngebayangin aku jalan, aku ngebayangin. Jadi masa depan, pada saat kita pengen sesuatu itu kan kenyataan di masa depan kan Teh, bener nggak? Betul. Kenyataan entah di tahun depan. Nah, kenyataan di tahun depan itu aku tarik di sekarang rasanya, di hari ini rasanya, dan aku bilang terima kasih semesta, terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta yang baik, terima kasih. Jadi aku membiasakan diri mengucapkan terima kasih tentang sesuatu yang belum ada di tangan aku. Ya. Rasanya aku tarik dulu di sekarang. Tapi ada prasyarat tadi ya, prasyaratnya adalah harus ada bibitnya dong. Kalau nggak ada bibitnya, ibaratnya gini nih, kalau kita nggak ada bibit, Teteh mau ngambil uang di ATM BCA, tiba-tiba Teteh datang nih ke ATM BCA, udah ada kartunya, Teteh masukin, Teteh mau ngambil, ternyata nggak ada saldonya, dapat nggak uangnya? Orang nggak ada saldonya, makanya banyakin saldo. Deposito bibit baik. Jadi pada saat kita mau apapun, cuma tinggal kita recall bibit, kita visualisasikan, kita minta, kita tolong banyak orang, dan itu akan datang dengan sendirinya dengan sangat indah sekali itu. Contohnya luar biasa. Keren banget loh. Itu Teteh itu semuanya wishnya itu bisa dibilang relatif sangat singkat loh, udah terwujud ya. Nah, Teh satu perihnya di 2017 juga luar biasa. Luar biasa. Teh, iya. Tapi kan sekarang udah berbuah manis ya. Teh, mohon maaf, izin satu pertanyaan, baru inget sih. Sebelum teman yang lain, mohon maaf, izin satu pertanyaan lagi. Nah kan biasa suka ada penolakan ya dari batin kita ya. Nggak mungkin lah, kayak gitu loh Teh, saat kita visualisasikan ya. Betul. Gimana tuh? Ini adalah kendala terbesar dari hampir 90%. 90% teman-teman aku di Diamond Cutter atau teman-teman aku di yang lainnya mengalami ini. Banyak teman-teman yang bilang, kenapa sih Teh Feby kok cepet kok aku enggak? Kenapa sih Teh Feby kok aku belum, sementara aku udah ikut workshop ini, meditasi ini, nanam ini, udah semua cara dilakukan. Ini pertanyaan yang sangat-sangat keren banget dan harus jadi catatan buat kita semua. Karena selama misalnya gini ya, kamu pengen, ini aku kasih analogi ya. Kamu lagi ke satu kafe keren lah di Jakarta. Terus kamu duduk di situ, terus Teteh mesen, waiter, aku pesen orange juice waiter. Oke, kata si waiter. Si orange juice pasti datang dong Teh, bener nggak? Iya, betul, bener. Tapi ketika dalam pikiran Teteh ada pikiran gini, kayaknya nggak mungkin deh tuh datang. Kayaknya susah juga tuh bikinnya. Itu sama aja kayak Teteh bilang, waiter cancel order. Jadi ketika aku tahu teori itu, aku mulai membuat satu data di dalam pikiran aku. Aku percaya bibit ini 100% terjadi, 1000%, 10.000% terjadi. Jadi aku mengindahkan yang mungkin nggak ya, bisa nggak ya, nggak ada tuh dalam rumus aku. Gak ada. Siap. Segalanya bisa dengan bibit, segalanya bisa dengan bibit. Kalau ada muncul pertanyaan, bisa nggak ya? Lihat rumusan yang pertama. Segalanya bisa terjadi sama bibit. Asal bibitnya cukup. Iya. Iya. Kalau aku masih punya pikiran seperti itu, Harley-ku nggak akan keluar Teh. Harley-ku nggak akan keluar. Jadi saat itu aku mulai ketika ada muncul, nggak mungkin Feb, aku ignore.
tanam bibit. Ya. Ketika ada pikiran negatif, aku nanam bibit. Pikiran negatif, nanam bibit baik. Terus aja aku, pikiranku hanya dipenuhi sama pikiran yang baik-baik aja. Iya, iya, siap. Berarti ada keyakinan penuh ya, betul-betul keyakinan penuh dan 10.000%. Yes, be faithful lah ya orang bilang ya. Iya soalnya kan pasti kan ada ya dalam batin, nggak mungkin lah masa sih, kayaknya jauh banget ya, kayak apa lagi gitu loh ya, pasti ada pikiran ya seperti itu. Nah itu agak lumayan. Segalanya mungkin dengan bibit. Karena sebenarnya apa yang diceritakan Teh Ekoy, AB dan semua teman-teman yang punya wisdom luar biasa di sini itu adalah teori terbesar rahasia alam semesta, proses penciptaan yang Tuhan jadikan itu sebagai sunatullah. Proses terjadi sebuah keinginan, sebuah wish, itu seperti itu prosesnya. Harus tanam bibitnya, harus ada mental seednya, setelah itu baru memproyeksi dalam kenyataan. Sama seperti kayak Teteh pernah kuliah kan, pernah tahu Infokus kan. Nah di dalam Infokus kan ada laptop tuh ya Teh, bener nggak? Nah, kalau di dalam layarnya di tulisan laptop ada tulisan selamat datang peserta meditasi grateful, di layar keluar apa Teh? Ya sama ya refleksinya ya. Sama ya. Kalau di laptop Teteh ditaruh gambar orang nangis, di layar keluar apa? Ya pasti nangis juga ya. Kalau di laptop ditaruh gambar orang bahagia megang duit, di laptop keluar apa? Pasti keluar orang bahagia, sama. Teteh tahu nggak? Layar itu adalah realita kehidupan kita. Laptop itu adalah mental seed, bibit yang harus kita tulis, kita tanam. The miracle of projection, apapun yang kita tanam pasti merefleksi ke sana. Yap, siap. Jadi kalau kita mau jodoh misal, tapi kita nggak pernah nanam bibit, sama seperti di laptop Teteh nggak ada tulisan apa-apa, mungkinkah ada gambar dan tulisan di layar? Ya, ya. Nggak mungkin. Iya, betul. Sesimpel itu untuk mengibaratkannya. Ya. The miracle of projection. Siap. Wow. Oke, wah seperti kata teman nih Hani penuh daging, keren banget. Thank you Teh, sangat menginspirasi, tercerahkan. Thank you sekali lagi. Nah silakan kalau ada teman, maaf tadi agak lama, teman kalau ada yang bertanya silakan aku dah. Thank you Teh, teman-teman semua. Sama-sama, makasih. Luar biasa banget ya hari ini ya dari Bu Feby, sharingnya keren banget, vibrasinya kita juga sendiri merasakan luar biasa banget, dan biarlah sharing ini ditonton oleh banyak orang.